Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Rabbul Alamin. Dialah Allah yang senantiasa melimpah curahkan kepada kita semua rizkinya, sehingga di pagi hari ini, di hari Ahad, bertepatan dengan 15 September 2024 atau sama dengan 11 Rabiul Awal 1446 Hijriah, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, kemampuan sehingga bisa sama-sama duduk di Baitullah, di rumahnya Allah, di masjid Allah, yang insya Allah mudah-mudahan duduknya kita merupakan duduk yang diberkahi. Waktu yang kita sisihkan menjadi waktu yang berkah, dan kita berharap agar Allah senantiasa memberikan keberkahan dalam setiap aktivitas yang kita laksanakan. Salawat serta salam akan senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Rasulullah yang mengajarkan kita bagaimana beribadah, beramal saleh, berakhlakul karimah. Sehingga tujuan kita sama-sama di waktu ini adalah menggali ilmu Allah, thalabul ilm. Sehingga ilmu menjadi bekal untuk beramal saleh, dan amal saleh tentunya merupakan sebuah modal untuk mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Keselamatan pula akan tercurah kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semua umat muslimin yang terus berupaya untuk menjadi hamba Allah yang muttaqin, yang bertakwa sepanjang kehidupan kita. Bapak Ibu, darama Bapak Ibu. Alhamdulillah, sehat Bu ya. Mudahan sehatnya sehat afiah, sehat yang bermanfaat untuk meneruskan amal soleh. Waktunya juga waktu yang bermanfaat, karena ada yang Allah berikan waktu, berikan sehat, namun tidak dimanfaatkan untuk beramal soleh. Ada juga orang yang diberikan sehat tapi waktunya tidak ada untuk talabul ilm, atau dia waktunya ada tapi tidak sehat. Maka orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang ketika Allah anugerahkan sehat, kesempatannya ada, maka dia segera badiru bil a'mal, segera untuk beramal soleh. Jadi untuk amal soleh itu jangan ditunda-tunda Bapak Ibu. Sama-sama kita bersegera untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kami hormati Bapak DKM dan perangkatnya, Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, semoga kumpulnya kita sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul satu kaum di rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka bertadarus, mempelajari Al-Quran dengan terus-menerus, berkesinambungan, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan memberikan kepada mereka as-sakinah, ketenangan hati, wa ghasiyatuhumur rahmah, dan Allah limpah curahkan kasih sayangnya, wa haffathumul malaikah, dan Allah memerintahkan para malaikat untuk meliputi tempat tersebut, mendoakan orang-orang yang ada di dalamnya. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah sebut satu persatu
hambanya yang ada di Baitullah, di rumah Allah, di masjid Allah, untuk mempelajari Al-Quran, mendalaminya, memahami sebagai upaya untuk mengamalkan, maka Allah bangga-banggakan di hadapan makhluknya yang ada di langit, yaitu para malaikat. Bapak Ibu rahimakumullah, insya Allah mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi terkait dengan tema kali ini, yaitu apa Pak Bu? Ayatnya di lembaran, tingkatan Muslim dalam beribadah. Bapak Ibu, apa bedanya Muslim dengan mukmin? Tak acan naon tos naros nih. Tak acan ge materina tos naros. Manawi Bapak Ibu, naon bentengna antawis Muslim sareng mukmin. Wios campur bahasa Sunda, Bu? Teu aya nu ruming teu aya? Teu aya, insyaallah. Mukmin sareng muslim, kadang-kadang kan orang mah orang muslim, orang mukmin. Sepertinya yang lebih populer itu orang muslim ketimbang orang mukmin. Kenapa, Bu? Pak Bu? Karena muslim itu adalah orang yang berserah diri kepada Allah. Untuk beriman kepada Allah, maka modal dasarnya adalah berserah diri. Karena orang yang mukmin adalah orang yang beriman, yang dimana ciri orang yang beriman meyakini dengan hati. Jadi di hatinya itu terpancat kuat ketauhidan bahwasanya dia beriman kepada Allah. Ketika dia beriman kepada Allah, maka apa yang Allah perintahkan dia akan berupaya untuk melaksanakan sekuat tenaga. Karena tidaklah Allah mentaklifkan, mewajibkan suatu perkara untuk dilakukan oleh hamba-hambanya kecuali Allah sudah menakar kemampuan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita sudah populer dengan itu. Talabul ilm wajib Bapak Ibu? Wajib. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal, ingat Imam Ahmad Bapak Ibu? Sanes padekannya, benten deui. Imam Ahmad bin Hambal, Bu, ketika ditanya, sampai kapan ya Syekh, ya Imam engkau akan menuntut ilmu? Dia menjawab, dari buayan sampai liang lahat. Di dalam hadis yang sahih, menuntut ilmu itu adalah fardhah ala kulli muslim. Jadi wajib hukumnya bagi orang yang beriman. Bagaimana kita bisa wudu dengan benar kalau kita tidak tahu ilmunya? Nu penting mah baseuh we wudu mah. Bagaimana kita bisa mandi janabah yang benar kalau kita tidak tahu ilmunya? Yang penting mah kuramas we. Bagaimana kita bisa baca Al-Quran dengan benar? Tadi luar biasa dibacakannya. Duet Bapak Ibu. Namanya Ibu saha punten? Ibu saha sareng saha? Ibu Haji Ade sareng Ibu Meli. Ibu Haja sareng Ibu Meli. Alhamdulillah. Luar biasa Pak. Pahala satu huruf satu kebaikan Pak. Dikali 10 kebaikan. Jikalau orang tahu pahala membaca Al-Quran begitu besar, maka insya Allah tiada hari tanpa baca Al-Quran. Ustaz, dah saya mah tiap hari baca Quran. Betul Bapak Ibu? Betul. Saat apa? Saat sholat. Al-Fatihah, surat-surat. Betul. Baca Al-Quran dalam sholat pahala sama. Lalu di luar sholat juga tentunya kita harus mengupayakan, menyisihkan waktu untuk membaca Al-Quran. Sehingga bacaan Al-Quran inilah yang akan menjadi syafaat kita kelak di akhirat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu kelak akan menjadi syafaat bagi para sahabatnya di akhirat. Bapak Ibu rahimakumullah, syarat yang pertama kumpul di masjid menuntut ilmu. Maka termasuk ke dalam hadis yang tadi
di awal dibacakan, mendapatkan 4 keutamaan. Syarat yang kedua dibacakan Al-Quran tadi, alhamdulillah. Lalu syarat yang ketiga adalah ketika kita menuntut ilmu berkumpul di masjid Allah, maka niatkan ini sebagai wujud pembuktian kita selaku orang yang beriman. Jadi iman di hati, dari hati mah nggak akan kelihatan. Walaupun kita bersebelahan atau suami istri pagiling gisik di rumahnya masing-masing, pagiling gisik, kalau bayunan pagiling gisik, pagiling gisik, ini bahasa Cijerah ya, bahasa Cijerah apa pagiling gisik, uninga bonya pagiling gisik, beraktif, nan Ustaz pagiling gisik, bahasa Indonesia ada sesahnya. Berinteraksi secara intensif, panjang tuh ini. Intensif dengan istri di rumah, suami nggak akan tahu isi hati istrinya. Istri tidak akan tahu isi hati suaminya. Oleh sebab itu, yang tahu isi hati kita adalah diri kita sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka niatkan Bapak Ibu, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu tergantung dari niatnya. Dan seseorang akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang diniatkan. Niatnya jangan satu. Niatnya yang pertama silaturahim, yang kedua menguatkan ukhuwah, yang ketiga menguatkan hubungan dalam bertetangga. Ya teh sanes tetanggi sadayana. Tetangginya gitu. Kalau menyengaja bisa jadi jarang ketemu, tapi ketika berkumpul seperti ini bisa berbagi senyuman, nembe pendak toseri, assalamualaikum ibu damai, dah pahala bu senyum pak, lalu mengucapkan salam, berbalas salam, saling mendoakan, dan yang lainnya. Jadi dalam satu waktu di tempat ini niatnya bisa banyak. Dan kita akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang diniatkan. Lalu hati yang terkondisi. Yang kedua lisan. Lisan yang menjadi perwakilan dari apa yang ada dalam hati. Dan yang ketiga adalah amal perbuatan. Bapak Ibu, di dalam Al-Quran surat Qaf, surat ke-50 di ayat ke-18, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seseorang berucap melainkan ada malaikat yang mengawasinya. Bapak Ibu uninga raqib atid? Raqib itu apa Bapak Ibu? Raqib itu adalah dekat, mengawasi. Atid itu apa Bu? Hadir. Jadi mengawasi, mencatatkan dan hadir. Namun di kita kadung populer. Di kanan kiri teh ada raqib atid. Padahal di dalam beberapa tafsir, termasuk dalam tafsir Asy-Sya'di, di tafsir Ibnu Katsir disebutkan raqib itu adalah dekat. Bapak Ibu uninga muraqabah, mendekatkan diri kepada Allah. Gitu. Jadi para mufassir menyebutkan raqib atid, raqib itu adalah mengawasi, mencatatkan, atid itu adalah hadir. Ada malaikat yang hadir mencatatkan anil yamini wa anis shimali qa'id. Di ayat sebelumnya di Quran surat Qaf di ayat ke-17, wa idh yatalaqqal mutalaqiyan anil yamini wa anis shimali qa'id. Ketika dua malaikat mencatatkan apa yang dilakukan oleh hamba, yang satu di sebelah kanan, yang satu di sebelah kiri. Bahkan di ayat sebelumnya, di ayat ke-16,
walaqad khalaqnal insan, dan kami telah menciptakan manusia, wa na'lamu, dan kami mengetahui ma tuwaswisu bih nafsu, apa yang dibisikkan dalam dirinya, dalam hatinya. Dan wa nahnu, aku, kata Allah, lebih dekat kepada hambaku min hablil warid, daripada urat lehernya. Para mufassir ada yang menyebutkan nahnu di situ Allah dengan sifatnya al-alim, yang maha mengetahui. Lalu ada juga yang menafsirkan nahnu di situ adalah para malaikat yang Allah utus, Allah tugaskan untuk mencatat setiap apa yang dilakukan. Bapak Ibu, kira-kira penting mana perbuatan atau ucapan? Tadi nambah hijinya muslim sareng mukmin, aya pertarosan kadua. Kira-kira Bapak Ibu, yang dicatat oleh malaikat itu, yang menjadi tugas utama itu ucapan dulu, perbuatan dulu, Bu. Cung nu ucapan Bapak Ibu. Aya hiji. Cung yang perbuatan aya 2 3 hiji lawan 3 anu sanes nama setengah ngacungna teh. Upami leres bakal kaluhur, upami lepat ditarik deui ka handap. Bapak Ibu rahimakumullah. Tadi Bu ayatnya Quran surat Qaf surat 50 ayat ke-18. Ma yalfidu min qaulin ila, kecuali ada malaikat yang mencatatkan raqibun atid. Jadi ucapan, Bu. Bahkan dalam hadis Mu'adz bin Jabal, dia bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, amalan apa yang bisa menyelamatkan aku dalam kehidupan dunia dan akhirat?" Maka tiba-tiba Rasulullah fa'akhadha bilisani, Rasul memegang lisannya kemudian berkata, "Kuffa 'alaika hada." Jaga lisan ini. Lalu Mu'adz bertanya, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih." Apakah kami akan ditanya terkait dengan apa yang kami ucapkan? Qal, maka Rasul bersabda, "Fakilat ka ummuk ya Mu'adz." Sungguh celaka ibumu wahai Mu'adz. Wahal yakuban nas, apakah engkau tahu bahwasanya banyak manusia finnar, di dalam neraka. Mereka ditelungkupkan ala wujuhim au manakhirihim, wajah dan non Bu? Iya non Bu? Hidung. Wajah yang hidungnya ditelungkupkan ke dalam neraka, illa hasailu alsinatihim, gara-gara apa yang diucapkan lisannya. Bu, segala sesuatu biasanya diawali dengan lisan. Betul Bu? Aya nu pasea, Bapak Ibu. Uninga pasea? Apa bedanya pasea dengan paseo? Pasea makan mengotori hati, Bu. Paseo mah membersihkan kotoran, Bu. Jadi mending paseo. Punten ieu mah teh di endorse, Bu. Bapak Ibu rahimakumullah, ada orang yang bertengkar, ada nggak yang ujuk-ujuk saling pukul? Nggak. Pendak langsung gebuk, tunggul, tajong, sungkrukeun, tengkas leding. Bapak Ibu, jarang. Aya meureun ngan rada teu eucreug. Gitu. Biasanya diawali dengan Ibu kalau lagi kesel di rumah, piring dibanting, pupuskeun, blok, sep 2 lesin. Pertamanya apa? Pasti ucapan dulu. Pasti ucapannya dulu. Jadi segala sesuatu biasanya diwakili dengan ucapan. Orang yang marah sebelum ke perbuatan biasanya diwakili dengan
ucapan, karena ucapan adalah perwakilan dari hati. Oleh sebab itu, Rasul mengingatkan kufa 'alaika hada. Bahkan Allah mengingatkan ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ucapan dulu Bapak Ibu. Makanya hati-hati dengan ucapan. Karena ucapan bisa menguatkan, bisa melemahkan, bisa mengikat, bisa melepaskan. Terjadinya permusuhan, putusnya hubungan silaturahim biasanya gara-gara ucapan terlebih dahulu, baru perbuatan. Bapak Ibu rahimakumullah, masuk kita ke tema kita, tingkatan muslim dalam beribadah. Tadi dibacakan Quran surat Fatir Bapak Ibu ya. Surat ke-32 tadi dengan 33 tentang surga. Di di ayat ke-32 surat Fatir surat ke-35, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma awrathna al-kitaba alladziina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Kemudian kami wariskan kitab itu kepada hamba-hamba kami yang telah kami pilih di antara mereka. Faminhum zalimun li nafsihi. Golongan yang pertama, tingkatan yang pertama Bapak Ibu, zalim terhadap diri sendiri. Yang kedua, muqtasid, tengah-tengah, pertengahan. Dan yang ketiga, sabiqun bil khairat biidznillah, terdepan dalam kebaikan dengan izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir. Yang demikian itu merupakan nikmat yang sungguh sangat besar. Bapak Ibu, zalimul li nafsi, muqtasid, lalu sabiqun bil khairat. Tingkatan yang pertama disebutkan, kenapa zalimul li nafsi? Orang yang zalim terhadap diri sendiri. Karena di antara hamba-hamba Allah, kebanyakan mereka adalah zalim terhadap diri sendiri. Uningat zalim Bapak Ibu? Orang Sunda mah dolim, orang Betawi zolim, bahasa Arab zalim, dengan zo temannya po, makhrajnya di ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Zo sifatnya tebal, zo makanya ujungnya jadi o, zo. Gitu Pak. Zalim menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu zalim. Asal katanya seperti itu Bapak Ibu. Lalu apa yang dimaksud dengan zalimul li nafsi? Yaitu orang yang seharusnya taat kepada Allah dengan maksimal, tapi dia malah minimalis dalam beribadah. Uninga minimalis Pak? Taksir fil ibadah. Membatasi diri dalam beribadah. Ada kesempatan, ada waktu, ada kemampuan, tapi dia minimalis. Sakieu ge cukup uyuhan we. Gitu. Itu taksir dalam beribadah. Bahkan disebutkan, Ibnu Najih menyebutkan bahwa orang yang taksir fil ibadah, orang yang zalimul li nafsi, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang menerima catatan amal perbuatannya dari arah kirinya. Berarti rugi Bapak Ibu. Orang yang zalimul li nafsi adalah orang yang melalaikan sebagian dari pekerjaan yang diwajibkan atasnya dan mengerjakan sebagian dari hal-hal yang diharamkan. Jadi masih talbisul haqqa bil batil, mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan. Di satu sisi dia ibadah, tapi di sisi yang lain perbuatan dosa juga dia jalani. Jadi segala dipaju, segala dipaju Bapak Ibu.
Itu yang dzalimun li nafsi. Dia sholat, dia zakat, dia saum, tapi masih berbohong, masih ingkar janji. Pokoknya perbuatan dosa dia masih gemar untuk melakukan atau terbiasa dengan perbuatan dosa. Kenapa dzalimun li nafsi disebutkan terlebih dahulu dibanding dengan yang pertengahan atau yang paling baik, yaitu sabiqun bil khairat? Karena Allah memberikan harapan kepada orang yang dzalimun li nafsi, dia masih bisa berubah, minimal naik tingkat jadi muqtasid, atau yang paling baik jadi orang-orang yang pertama melakukan kebaikan dan contoh kebaikan bagi yang lainnya. Karena Allah itu tidak menutup harapan perbaikan dari seorang hamba sampai datangnya sakaratul maut. Bapak Ibu rahimakumullah, orang-orang yang dzalimun li nafsi ini disampaikan oleh Imam Ahmad, mengatakan bahwasanya adapun orang-orang yang menganiaya diri mereka sendiri adalah orang-orang yang ditahan di sepanjang padang mahsyar menunggu syafaat dariku, dari Allah, dari Rasulnya. Kemudian Allah memaafkan mereka dengan rahmatnya. Mereka adalah orang-orang yang mengatakan seperti yang disitir oleh firman Allah, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri, yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal, yaitu surga, dan atas karunia-Nya di dalamnya kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu. Alhamdulillahilladzi adhaba anna hazan. Jadi Allah yang menghilangkan kesedihan mereka. Kenapa? Karena mereka ketika hidup di dunia itu taubat. Jadi kuncinya bisa jadi di antara hamba Allah itu banyak yang zalim terhadap diri sendiri, tapi dia taubat kepada Allah. Maka kelak Allah selamatkan dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu tahu Imam Ahmad bin Hanbal orang mana? Orang Baghdad. Baghdad dari mana? Di Irak. Satu saat Imam Ahmad bin Hanbal tiba-tiba ingin melakukan perjalanan ke kota Kufah, Sami di Irak. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal pergi begitu saja. Sampai waktu sholat tiba, Imam Ahmad bin Hanbal berhenti di satu masjid. Maka dia bermakmum dengan imam yang ada di sana. Setelah bermakmum, sholat selesai, Imam Ahmad bin Hanbal tidak langsung pergi, tapi dia ingin istirahat terlebih dahulu. Istirahat, ya. Biasanya mau di masjid istirahat aku apa? Bu, sok hoyong gogoleran. Sok hoyong. Tiba-tiba datang marbot, Bu. Marbot masjid menegur, "Ya Syekh, wahai Syekh." Dilarang gogoleran di masjid. Dan tidak tidur, hanya gogoleran. Rebahan. Biasanya orang Arab tuh kalau manggil seseorang syekh itu artinya bisa dua. Bisa jadi syekh itu usianya tua, syekh gitu ya. Jadi kalau ibu umroh haji, bapak-bapak dipanggil ya syekh. Bisa jadi tinggal bapak teh tersepuh gitu, sudah usia lanjut dipanggilnya syekh. Atau syekh itu adalah orang yang berilmu, seperti masyayikh di Masjidil Haram, Syekh Sudais dan syekh-syekh yang lain gitu. Guru dalam hal ilmu. Dia tidak kenal dengan Imam Ahmad bin Hanbal, makanya dia manggil ya Syekh, wahai Syekh. Mamnu, gak boleh.
Maka Imam Ahmad bin Hambal tuh rendah hati. Kalau saja dia tahu yang di depannya itu yang diusir tadi Imam Ahmad bin Hambal, orang yang dikatakan oleh Ar-Razi dan Al-Dhahabi memiliki 1 juta hafalan hadis, pasti dia segan. Bahkan di setiap majelisnya itu 5.000 orang yang hadir. Luar biasa, Bu. Di dia 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Ya. Imam Ahmad bin Hambal, Bu, seperti itu. Tapi dia diusir, Bu, tidak jumawa. Tidak. Nah, teu apal ieu teh Syekh Ahmad? Kan enggak. Mun kita mah teu apal ieu teh anak saha? Nah, teu apal konglomerat, nah teu apal nu ngageugeuh tempat ieu. Imam Ahmad bin Hambal mah enggak. Ya udah aja. Bahkan dia pernah berkata, dia punya harapan tinggal di sebuah lembah yang gersang, maksudnya Mekah, Bakkah. Dan di tempat itu tidak ada satupun orang yang mengenalnya. Karena dia tidak ingin tenar, tidak ingin populer. Maka dengan kerendah hatinya pindah, Bu. Tadinya Bapak di sini di masjid, pindah ke Serambi, ke teras, goleran teh. Di teras teh diudag deui ku marbot teh, Bapak Ibu. Ya Syekh mamnu, nggak boleh, nggak boleh di teras ge teu kenging bukan apa, teu kenging, bingung, di lebet teu kenging, di luar teu kenging. Maka tiba-tiba Bapak Ibu di seberang masjid itu ada sebuah toko roti, ada sebuah toko roti Bapak Ibu. Sang pembuat roti dan pemilik toko itu memanggilnya, Syekh ta'al huna. Sini Syekh, sini. Istirahat di sini dulu. Nanti kita istirahat di rumah saya. Bapak Ibu, mun aya nu gogoleran, ku Bapak Ibu di saurang di dieu we istirahat di dieu, ieu kopina. Ieu rotina, sok istirahat heula. Luar biasa. Orang yang jalan jauh, lelah, ingin istirahat, di masjid nggak boleh, di Serambi nggak boleh. Tiba-tiba ada orang baik manggil, sini aja. Nanti kita ke rumah. Saya sebentar lagi tutup tokonya. Sambil nunggu Imam Ahmad bin Hambal memperhatikan pembuat roti itu. Diperhatikan. Nah, gegeran nyeman wae. Nah, samara nanyian roti gitu gegeran nyeman. Maka Imam Ahmad bin Hambal tidak banyak tanya, sampai diajak ke rumahnya baru diskusi. Tadi teh saya melihat Anda ketika bikin roti gegeran nyeman wae. Gegeran nyeman naon Bapak Ibu? Bergumam. Apa yang kau baca? Ternyata dia menyebutkan, saya beristighfar, Bapak Ibu. Istighfar. Bu, pamibadi nurutan tukang roti, Bu. Nu saleh eta, nuju masak sing seueun istighfar. Astagfirullah. Nyangu istighfar. Bebersih istighfar. Ninggal suami istighfar. Bapak Ibu banyak istighfar. Lalu Imam Ahmad bin Hambal bertanya, wahai saudaraku, apa yang menyebabkan engkau menyebutkan istighfar? Bahkan ketika ditanya sudah berapa puluh tahun, 30 tahun berbarengan dengan usaha rotinya itu. 30 tahun tidak lepas dari istighfar, Bapak Ibu. Dia mengatakan, tidaklah aku mempunyai hajat sesuatu kecuali Allah mengabulkannya. Tapi sampai saat ini hanya satu saja yang belum pernah terkabul. Apa itu? Saya ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Padahal di payunannya itu Imam Ahmad bin Hambal. Maka Imam Ahmad bin Hambal segera bangkit. Mabruk, berkah. Ternyata ini yang menggerakkan hatiku dan langkah kakiku. Tiba-tiba tanpa ada tujuan ingin pergi ke Basrah. Sanes Kufah punten Basrah kan dia. Ke Basrah.
Gitu Bu. Itu namanya insting, naluri orang yang beriman. Bapak Ibu, naluri orang yang beriman itu kata Allah luar biasa tajamnya. Luar biasa tajamnya. Sehingga apalagi ini orang yang salih, bahkan disebut al-hujjah, orang yang memiliki hujjah, orang yang berilmu, sumber ilmu di saat itu. Maka Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan di sini, orang-orang yang zalimul li nafsih masih punya harapan. Apa? Ketika dia hidup di dunia masih ada kesempatan bertaubat, dia taubat, maka kelak akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang baca Al-Quran, Bapak Ibu. Al-Quran itu akan menjadi syafaat bagi para sahabatnya. Bapak Ibu, pengen jadi sahabat Al-Quran? Syaratnya ada 4. Satu apa? Tilawah. Tilawah itu apa? Baca. Bagaimana kita bisa kenal dengan Al-Quran? Padahal kita wajib beriman kepada Al-Quran kalau kita tidak tilawah. Yang kedua apa? Tadabbur. Fahami apa yang dibaca sehingga bisa berbekas. Lalu yang ketiga, tilawah, tadabbur, lalu tahfidz. Menghafalkannya Pak Bu, sedikit demi sedikit. Tetiasa sakedik we atuh. Saayat. Amma yatasaalun. Tos asa dinteneun. Nah. Amma yatasaalun sadinteneun tiasa teh Pak Bu? Tiasa. Sakieu. Amma yatasaalun. 2 kata sadinteneun. Tiasa kali we satauneun. Sigana juz 50 beres. Sehari 1 ayat. Kumaha atuh tos ngapalkeun ke hilap? Yaitu konsekuensi dari menghafal itu lupa. Kalau tidak ingin lupa gimana? Ulah ngapalkeun. Nya atuh data aya nu teu diapalkeun, aya nu diapalkeun pasti moal hilap. Makanya lupa itu karena pernah. Ieu teh asa jalan ka dieu ya. Wah, bayu nya ti sari jadi ka dagu ka bumi. Asa jalan ka dieu. Asa jalan ka dieu berarti pernah. Tapi hilap deui buka di mapna. Mun hilap maca Quran, hilap hafalan Quran, pasti bakal muka Quran deui. Itulah keunggulannya menghafalkan. Kalau tidak menghafalkan, bisa jadi membuka Quran itu sulit dan berat. Bapak Ibu rahimakumullah. Itu zalimul li nafsi. Lalu yang kedua, yang keempat, tadi syarat yang keempat adalah tabligh. Opate jantan Bu, tilawah, tadarus, tahfidz, tabligh. Tabligh itu apa? Sampaikan. Sehingga cinta kita terhadap Al-Quran kita tularkan kepada orang-orang sekitar kita, keluarga kita, sanak famili kita. Nu teu tiasa ajarkeun, nu tos tiasa ajarkeun ka nu teu acan tiasa. Insyaallah berkah. Rumah yang berkah diantaranya adalah rumah yang ramai dengan bacaan Al-Quran. Sanes rame ku piring pepes, mangkok pecah, gitu. Tidak rame dengan amarah. Karena ya cerita terkait dengan khodimat mecahin satu kodi piring, mending itu Bu. Tak apanya. Carioskeun tuh. Terang khodimat anu wabantos di bumi. Tiba-tiba pleng, piring pecah. Yang punya marah, Bibi, apalagi itu? Bu, piring pecah. Pecah apa dipecahin? Dipecahin. Kenapa? Kesel.
Itu piring yang keberapa? Ke-20. Selama 1 bulan kerja 20 piring pupus, Bu. Bu, ibu marah nggak kira-kira kalau ada yang bantu-bantu ngepuskeun piring wae? Gelas mah tos teu kaya tanginya harupus gitu. Ibu mah dasar soleh. Ibu tidak marah tapi tegas. Bu kalau marah mah, bibi, nembe sabulan bibi teh di dieu tos ngepuskeun 20,1 tahun. TV pupus, kulkas rusak, pokoknya mah ribu bibi mah damel di dieu teh. Juga euih ka bumi, ieu gaji kanggo ayeuna. Ibu mah ambek. Tapi ieu mah ibuna soleh. Bibi kan sudah buat perjanjian. Kalau bibi mecahin lebih dari 1 lusin 20 ku bonus nage berarti apa? Berarti bibi harus menepati perjanjian. Bibi cukup sampai di sini pekerjaannya. Di sini. Ini uang sekedarnya ditambah gaji untuk hari ini. Silahkan bibi untuk beraktivitas di tempat yang lain. Itu marah apa tegas, Bu? Bu kalau marah kira-kira bakal jadi masalah lagi enggak? Si bibi teh kagok keul, gelas pupuskeun, sagala pupuskeun da diambekan ke si ibu. Bu, jadi marah dan tegas itu berbeda. Bibi mudah-mudahan nanti bibi kerja di tempat yang piringnya dari besi ya Bi ya. Mangkoknya dari baja, sendoknya dari tembaga, Bi. Insya Allah mudah-mudahan lebih berkah. Bu, muktasib, orang-orang yang pertengahan. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang melaksanakan yang wajib, tapi mereka bersedikit dalam hal yang sunnah. Di sini disampaikan, masih kami sampaikan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Wa ammal ladzina iqtasadu fa ulaika yuhasibu hisaban yasira. Dan orang-orang yang pertengahan ialah mereka yang mengalami hisab, tetapi hisabnya itu ringan. Contoh, seperti apa yang melaksanakan yang wajib saja itu? Di situ ada juga di materi kita. Ja'a rajulun, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najd, orang Najd. Fa'ilu ra's, rambutnya sudah memutih. Lalu orang itu tiba-tiba tasma'u dawiyun sautih, terdengar suaranya tapi dawi itu pelan-pelan, lalaunan, samar-samar. Wala tufqahu ma yaqul, dan tidak difahami perkataannya kecuali hatta dana, sampai laki-laki itu mendekat. Dekat kepada siapa? Kepada Rasul. Rasul sedang bersama sahabat berkumpul. Tiba-tiba dari kejauhan ada orang yang berkata, orang Najd. Dari kejauhan kelihatan orang rambutnya sudah memutih, berarti sudah berusia. Dan perkataannya tidak bisa difahami karena samar-samar. Baru terdengar jelas ketika dekat dengan Rasul dan para sahabat. Oh, ternyata dia bertanya tentang Islam. Bertanya tentang Islam kepada Rasul. Maka Rasul menjawab, yang pertama tentang Islam adalah khamsus sholawat fil yaum wal lailah. Salat yang 5 waktu sehari semalam. Laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, hal alayya ghairu, apakah untukku ada selain dari salat itu, salat yang 5 waktu? Maka menjawab Rasul itu, la, tidak ada, illa an tatawwa, kecuali engkau akan menambahkan dengan yang sunnah. Salat tatawwu itu salat sunnah. Lalu Rasul menyampaikan yang kedua adalah siam Ramadan, saum di bulan Ramadan. Siam sahur Ramadan, saum di bulan Ramadan.
Nanya lagi, hal alayya ghairu? Ada nggak yang lain ya Rasul? Kata Rasulullah, illaan tatawwa, kecuali engkau akan menambahkan dengan yang sunnah. Lalu Rasulullah wa dzakarallahu Rasul sallallahu alaihi wasallam az-zakah. Yang ketiga Rasul menyebutkan yaitu zakat. Nu kahiji salat 5 waktu, kedua saum Ramadan, yang ketiga zakat. Orang ini bertanya lagi, hal alayya ghairuha? Ya Rasul, ada enggak yang lain selain zakat? Maka Rasul menjawab dengan jawaban yang sama, la illa an tatawwa. Tidak ada. Kecuali engkau ingin menambahkan dengan yang sunnah. Zakat itu wajib. Sunnah nanggu terkait dengan harta, bisa infak, bisa wakaf di antaranya. Lalu orang itu fa'adbar rajul, orang itu berbalik arah meninggalkan Rasulullah sambil dia berkata, wala angkus minhu, aku tidak akan mengurangi sedikit pun apa yang tadi disampaikan. Maka Rasul menyampaikan kepada para sahabat yang ada di sekitarnya, aflaha in sodako, dia akan beruntung kalau dia menepati apa yang dia ucapkan. Yang pertama apa? Dia melakukan dulu atau berucap dulu? Berucap dulu. Bapak Ibu rahimakumullah, orang itu melakukan, saya mau sholat yang wajib aja, sholat 5 waktu. Nusunah nama moal. Saya mau melaksanakan saum Ramadan aja, saum sunnahnya moal. Saya mau zakat aja, zakat lagi zakat fitrah hunkul. Dan zakat mama ada syaratnya, sampai nisab dan haul. Zakat pertanian ada hitungannya. Tapi kalau zakat fitrah mah, insya Allah lebaran punya rizki zakat fitrah. Gitu. Yang sunnahnya nggak akan. Itu saja kata orang itu. Tapi Rasul mengatakan kalau seandainya dia melakukan apa yang tadi dia ucapkan, itu sudah cukup menyelamatkan. Itulah orang yang muktasib, tengah-tengah. Dia yang wajib ditunaikan, yang haram dia tinggalkan, namun bersedikit dalam hal yang sunnah. Yang paling luar biasa di antara tingkatan itu, yang ketiga yaitu sabiqun bil khairat. Orang-orang yang terdepan dalam kebaikan. Wa ammal ladzina sabaqu faulaikal ladzina yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Maka adapun orang-orang yang terdepan dalam melakukan kebaikan, mereka itu orang-orang yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Luar biasa. Siapa mereka? Para nabi, para rasul, para sahabat yang dijamin masuk surga. Dan kita berupaya untuk mentauladani mereka semua itu supaya mendapatkan kesempatan yang sama. Idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah berkehendak sesuatu jadi, maka jadilah. Karena kita masuk surga itu karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, itu 3 tadi ya, tingkatan muslim dalam beribadah. Ada yang zalimu li nafsi, ada yang muktasib, ada yang sabiqun bil khairat biidznillah. Kita di mana? Kita di mana Bapak Ibu? Yang tahu jawabannya siapa? Diri kita sendiri. Moal di piwara ngacu Bapak Ibu. Pilih ngaku-ngaku. Bapak Ibu yang tahu jawabannya siapa? Diri kita sendiri. Dan ini merupakan evaluasi, bahan muhasabah untuk saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian. Karena halaqah kita, kumpulan kita, majlis kita di sini adalah majlis yang ingin senantiasa watawasaw bil haq watawasaw bis sabr. Saling menasehati dalam kebenaran, menguatkan dalam kesabaran, dan yang terpenting adalah fastabiqul khairat.
berlomba-lomba dalam kebaikan. Ketika ada kemampuan, ketika Allah beri sehat, ketika Allah berikan hal kesempatan kepada kita, maka badiru bil amal, bersegera untuk beramal soleh. Itu rupanya yang bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, ada faidah yang bisa kita dapatkan, insya Allah. Bapak Ibu hadirin, kita telah sama-sama menyimak materi yang telah disampaikan. Kami beri kesempatan, masih banyak waktu untuk bertanya. Silakan Ibu-ibu, mulai bertanya. Bapak juga, Bapak ini Rashid, baca lihat, baca materinya. Ada yang ditanyakan ke Bapak? Jadi bertanya mengenai tadi kan sebutkan tentang wakaf ya. Semalam saya membahas juga ada pertimbangan diarahkan ke hibah aja gitu ya. Nah, karena katanya kalau wakaf itu secara hakikatnya itu kan berhenti gitu. Jadi ketika misalnya ada seseorang mewakafkan harta ke masjid, Betul. berupa barang misalnya, barang itu harus di masjid gitu. Nah, sedangkan kalau hibah mau menghibahkan sesuatu ke masjid, barang tersebut nanti bisa dikelola dengan lebih luas gitu. Iya. Jadi seperti ada perbedaan tanggung jawab antara wakaf dan hibah bagi sisi penerima yang tadi dijelaskan soal itu. Baik. Wakaf. Ibu ketika baca Al-Quran suka berhenti bacanya. Contoh misalkan ibu baca ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِي اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا. Engap tuh Bu? Engap. Ibu teh ngambil nafas lagi. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. Ada wakaf jaiz, berhenti lagi. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ. Ibu berhenti lagi. بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Dzalika huwal fadlul kabir. Itu adalah wakaf. Wakaf itu berhenti sama seperti wakaf. Tempat berhenti disebut mauqif. Halte mauqifus sayarah. Tempat berhentinya mobil. Berarti tempat halte di situ. Jadi wakaf itu betul. Berhenti. Maksudnya apa? Kepemilikan terkait dengan benda yang diwakafkan itu berhenti sampai di situ. Karena sudah dialihkan kepemilikannya kepada yang mengelola wakaf. Jadi ada pengelola wakafnya. Sedangkan hibah ini identik dengan hadiah. Jadi hadiah itu boleh dijual nggak? Boleh. Hadiah itu boleh digunakan untuk apapun? Boleh. Namanya juga hadiah. Kalau sudah diberikan, gimana yang memiliki? Dia akan apakan? Itu terserah. Tapi kalau wakaf, harus digunakan sesuai dengan akadnya. Tanah untuk masjid. Digunakan untuk apa Pak? Untuk membangun masjid di atasnya. Ini wakaf ya, kipas angin di masjid 1, 2, 3, 4, 5 genep Bu kipas angin wakaf. Oh ada AC juga. Wakaf kipas angin kumari hareuda kipas angin di bumi alit urang coplokeun di masjid anggogola di bumi ke subuh uihkeun deui. Ka eta teh teu amanah kana wakaf Bu. Tidak amanah. Lalu ada yang wakaf tanah tapi di leuweung. Tidak ada penduduk di sekitarnya. Nu aya mau, nu aya nyemot. Bu, yang ada binatang-binatang di sana teh. Dari pemukiman berapa kilo coba nanjak, Bu.
Ustad ieu mah wakaf ke masjid, ustad teh mikir deui saha ieu jamaahna. Di kota wae karosong komo di leuweung. Itu Bapak Ibu. Punten, di dieu mah pinuhnya insyaallah. Bapak Ibu, kalau yang seperti itu boleh dijual, tapi dibelikan tanah lagi untuk masjid. Da saha tuh di ditu? Nu bade ka masjid di leuweung. Bari jeung tanahna hungkul dibangun ge teu acan. Tapi kalau hibah lebih leluasa. Jadi kita harus jelas, kita tuh buka kesempatan berwakaf atau kesempatan hibah atau infak. Infak lebih leluasa kan? Lebih leluasa lagi. Setiap hal yang dikeluarkan di jalan Allah namanya infak atau sedekah. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamasali habba ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Itu pahala dari berinfak. Perumpamaan orang yang menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah bagaikan orang yang menanam satu benih jadi 7. Tumbuh 7. Dari 7 berbuah 100. 1 kali 7 kali 100 700. Bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah melipat gandakan pahala sesuai dengan kehendak Allah. Kumaha Allah pahala nama bisa lebih dari itu. Karena wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas kasih sayangnya dan maha mengetahui. Jadi kalau wakaf ya pergunakan sesuai dengan akad. Kalau kita ingin leluasa ya buka kesempatan untuk berinfak. Karena itu lebih populer daripada hibah biasanya. Gitu. Infak apa? Infak kegiatan A, infak kegiatan B, C dan D. Seperti itu. Demikian telah disampaikan Bapak Ustaz. Yang lainnya Bapak-bapak ada? Ibu-ibu ada? Kiranya sudah cukup. Sebelum ke doa, Pak Ustaz izinkan kami akan memberikan apresiasi kepada yang ada ini door prize. Dua-duanya. Kak. Oh, Ibu Sulaiman. Alhamdulillah. Ikut kita kami Oh, kami lagi yang sudah menyumbangkan. Terima kasih kepada Ibu atas sumbangannya. Siapa? Oh, coba air dulu orang. Isinan. Ini adalah terima kasih kepada Ibu ya. Kami akan kembali untuk kegiatan minggu yang akan datang. Ibu bisa mengajak keluarga, tetangga, saudara, agar lebih banyak lagi kebaikan. Dapat tadi 1 kali 7 kali 100 ya 700 kebaikan. Baik, kita satukan kita berikan kemalan kita bersama. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, kita hadirkan hati, tundukkan pandangan kita bermunajat meminta kepada Ilahi Rabbi dengan harapan yang terbaik agar Allah melindungi kita dengan perlindungan yang terbaik, dimudahkan segala urusan kita, lalu diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak keturunan yang qurrata a'yun, aktivitas pekerjaan, keluarga, lingkungan, tetangga yang berkah. Dan kita doakan yang sakit agar Allah ganti sakit dengan sehat walafiat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta ya Hannan ya Mannan ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikan hati, kokohkanlah, teguhkanlah agar kami senantiasa istiqomah berada dalam agama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan bengkokkan jalan kami setelah Engkau menunjukkan jalan yang lurus. Mudahkan urusan kami, istiqomahkanlah amal ibadah kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabb, anugerahkanlah kepada kami anak keturunan yang qurrata a'yun, yang menenangkan hati, menenteramkan jiwa, sumber kebahagiaan keluarga, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Ya Allah ya Rabb, tidak ada yang mudah kecuali Engkau yang membuatnya menjadi mudah. Engkaulah yang menghilangkan kesulitan, kesedihan, berganti menjadi kebahagiaan dan kemudahan. Karena Engkaulah Rabb yang menjadikan sulit menjadi mudah. Ya Allah, ya Syafi' ya Rahman ya Rahim. Allahumma rabban nasi adhibil ba's ishfi wa anta syafi'. La shifa illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. As'alullah al-adim rabbal arsyil adim ayyashfiyahu. Ya Allah, sembuhkanlah, sehatkanlah orang-orang yang sakit di antara kami, di antara keluarga-keluarga kami, di antara kaum kerabat kami, di antara tetangga-tetangga kami, lingkungan kami. Berikan sehat walafiat, sehat yang bermanfaat untuk meneruskan amal soleh sepanjang kehidupan. Ya Allah ya Ghafurur Rahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.